Salam teman-teman semua. Wah, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menolong kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh semangat dan sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah kami hati yang menerima firman. Ya Tuhan, ya kami pada hari ini jiwa dan raga kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana nih teman-teman? Pasti semuanya pada senang dan tidak sabar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi aku kok lihat ada teman kita yang dari tadi merenung ya. Mirna, kamu kenapa nih? Aku lagi sedih nih ya, Gun. Oh, apa yang terjadi denganmu, Mirna? Mungkin kita bisa bantu kamu. Aku lagi merasa bersalah dan aku sedang menyesal akan perbuatanku. Aku kemarin melakukan dosa yang cukup besar. Terus aku mikir, pasti aku bikin Tuhan sedih, pasti aku bikin Tuhan kecewa karena aku telah berbuat dosa. Oh gitu. Apa kamu mau bercerita dengan kita? Iya, jadi kemarin kan aku ada ujian kan, terus aku tuh udah belajar, aku udah sampai nggak tidur, aku sampai lupa makan, aku terus belajar gitu. Terus ternyata ujian yang keluar soalnya nggak sesuai sama yang aku pelajarin, karena aku merasa, aduh aku nggak mau buat ngelangin ujian ini lagi karena soalnya susah. Akhirnya terbesit dalam hatiku buat aku mencontek. Aku akhirnya mencontek teman sebangkuku. Jadi nilai ujianku kemarin bagus. Sebenarnya nggak seneng, cuman aku mikir hal yang aku lakukan itu perbuatan dosa. Pasti Tuhan kecewa sama aku kan, Gus? Iya. Kamu merasa bersalah sekali ya? Iya, aku merasa bersalah. Aku juga menyesal akan perbuatanku. Aku jadi mikir, kalau misalnya nanti aku masuk di neraka, terus aku harus hidup sama iblis dong. Panas. Iblis kan jahat, Bos. Aku benar-benar gak mau. Tiba-tiba Kak Ica datang menghampiri Mirna dan Agus. Halo semuanya. Wah, ada aku sama Mirna. Loh, Mirna nangis ya? Kenapa, Gus? Udah Mir, jangan nangis. Mir, ada Kak Ica tuh udah. Jadi gini Kak, Mirna sebenarnya merasa sangat bersalah karena kemarin katanya dia telah mencontek Kak. Dia melakukan hal dosa Kak. Katanya dia membuat hati Tuhan bersedih. Terus sekarang ia ketakutan Kak karena ia nggak mau masuk ke neraka. Gitu, Kak. Jadi gitu ya. Ya sebenarnya makasih ya Mirna sudah ngaku, karena sebenarnya Tuhan tuh suka loh sama orang-orang, anak-anak yang mau mengakui dosanya. Nah, teman-teman di sini semuanya sudah pernah dengar belum cerita tentang Adam dan Hawa yang merupakan manusia yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia itu seturut segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa dan berharga. Tapi ya, sayangnya Adam dan Hawa memilih keputusan yang salah. Dia tidak melakukan apa yang dibilang sama Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Kita tahu juga bahwa kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Dan dosa itu juga ada di dalam diri kita, dari keturunan Adam dan Hawa. Jadi nggak hanya Mirna, semuanya
termasuk Agus, termasuk Kak Ica, itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Wah, kalau misalnya semua manusia itu berdosa, nggak apa-apa deh. Berarti nanti aku di neraka ada temennya dong. Aku ada Agus, aku ada Kak Ica. Seenggaknya nanti di neraka aku nggak sendirian. Waduh, parah lu Mir. Aku gak mau ya ke neraka. Aku mau ke surga. Kalau kamu mau ke neraka, ya udah datang sendiri, jangan ngajak-ngajak. Aku gak mau ya. Astaga, Mirna. Walaupun kita jatuh dalam dosa, kita penuh dalam dosa, kita itu masih punya harapan loh untuk hidup bersama Tuhan nanti. Harapan apa? Gimana caranya? Gimana caranya Tuhan nerima aku yang udah sering mencontek, sering berbohong, sering marah ke orang tua? Masa aku harus berbuat baik terus biar Tuhan nerima aku? Atau aku harus dapat nilai 100 waktu pelajaran agama? Oh, emang bisa gitu ya? Kalau dapat nilai besar, masuk ke surga. Teman-teman, itu semua nggak bisa membuat kita nanti hidup kekal sama Tuhan di surga. Cuma ada satu jalan. Hayo, ingat nggak sama ayat hafalan di minggu lalu? Ingat? Ada yang ingat belum? Kayaknya aku ingat deh. Dari Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, bener banget Mirna. Dari ayat tadi kita simpulkan berarti Jalan satu-satunya adalah Tuhan Yesus. bener banget Agus. Jadi Tuhan Yesus tuh sangat baik ya sama kita. Dia itu adalah Tuhan loh, tapi dia rela turun ke dunia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita sebagai manusia udah penuh dengan dosa sampai kayak ini kota ini hitam, penuh dengan dosa. Tapi karena kasih-Nya Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang menebus dosa kita sampai lunas. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita pada kekekalan bersama Dia. Cuma Dia yang bisa. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Berarti dosa aku mencontek, dosa aku berbohong, dosa aku nggak nurut kata mama papa, diampuni dong sama Tuhan. Bener banget, asalkan kita mau benar-benar percaya ya sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya sama Mirna dan Agus. Apakah kalian mau mempercayai dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan kalian? Ya kak, aku percaya. Ya kak, aku mau, tapi aku masih bingung deh kak. Kalau misalnya semua dosa kita dari dulu, sekarang, dan selamanya diampuni, berarti selama kita hidup di dunia, kita bebas dong mau ngelakuin apapun. Kita boleh mencuri. Gimana? Iya juga ya. Berarti kita semua bisa bebas mencuri, mencontek, berbohong. Iya kakak. Bukan gitu teman-teman. Tadi kita udah bahas ya bahwa Tuhan tuh sudah sangat baik. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia udah baik banget sama kita. Nah, apa kita tega nyakitin hati Tuhan lagi? Kita harus bersyukur. Kita harus mengasihi Dia. Dengan apa? Dengan menjaga hidup kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi kita mulai berkomitmen, berjanji sama Tuhan, nggak nyontek lagi, nggak berbohong lagi, dan sebagainya. Tapi itu bukan supaya kita masuk surga, tapi itu sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah tebus kita semua. Dan nanti, adik-adik, semuanya yang percaya sama Tuhan, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita semua. Untuk nanti
kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi saat ini kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangannya Tuhan dengan menjaga hidup. Kayak gitu adik-adik. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Dosa manusia ini sangat banyak. Tapi Tuhan mau mengampuni. Pasti nanti pada saat Tuhan bawa kita ke surga, kita pasti akan merasa sangat sukacita. Kita tidak lagi bersedih, kita tidak lagi bersalah. Iya ya. Iya juga ya Gus, aku jadi merasa bersyukur banget sih. Aku bangga banget punya Allah seperti Dia yang benar-benar peduli sama kita, yang benar-benar mengasihi umatnya. Aku sangat bangga. Dan ingat ya teman-teman, keinginan kita untuk masuk ke surga itu bukan supaya kita nggak kena siksaan neraka, tapi karena kita ingin hidup dengan pribadinya Tuhan Yesus. Oke, yuk sekarang adik-adik kita nyanyikan sebuah pujian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, ayo kita berkeputusan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, Walau sendiri, ku ikut Yesus. walau sendiri, ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus. ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wah, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Agus. Terima kasih banyak Kak Ica. Sudah membantuku untuk mengerti bahwa Tuhan tuh baik banget di hidupnya Mirna. Di hidupnya semua umatnya, Tuhan tuh baik banget kepada kita semua. Untuk menghidupi apa yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati pertemuan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat yang sungguh luar biasa, sehingga kami dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Ica, kami dapat mendengarkan sharing dari Mirna dan Agus ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengarkan dari mereka ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon hikmat ya Tuhan, biarlah kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, terima kasih banyak ya teman-teman udah mau dengerin sharing dari Mirna, dari Agus, dan dari Kak Ica. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Thank you, God bless.